Gue ini pernah apa ya namanya itu? Jadi dia tuh pernah cerita sama gue. Jadi gue Ketemu di mana? Ketemu di mana? di rumah gue. Ini baru gue dilindungi sama sosok yang gak punya pak. Gitu hidupnya ya? Emang papinya gak temen? Terus dia mencari teman. Itu dijoin sama temannya. Yang keluarga yang dia apa ya? Biasanya itu miskin. Sebenarnya udah agak Diulang-ulang dulu. anjir. Nggak bisa kali. Bisa kalau dia tidur dan gue dimimpiin. Setelah itu bangun kan? Iya. Itu dia bangun terus baca doa dulu. Nah, habis itu main di gosok gigi. Terus itu tuh sempat lepas baru gue pindah ke sini kan. Ikut ya? Nah, Ikut. dia nggak ada lepas. Pindah ke ini Belanda. satpam. Pindah ke Satpam. Habis itu dia pindah ke satpam. Terus lu punya yang baru lagi. Rapi dulu. Jadi gue pindah ke sini. Di situ Tadi marah banget ya. udah rumah ganggu guys. Udah lanjutin aja lagi lanjutin. Gatel banget gue dari tadi. Dia penjaganya mirip. Udah dia. Ya guys, FYI, coba deh lihat. Penjaganya mirip sama dia. Agak botak-botak. Kan tadi kan ada kepalanya. Iya itu kita. Lagi. Gue pengen dibacain kayak gitu. Bacain dia. Oke, ini Julpa lagi di Terawang. Orang mana? Dia punya Madura. Tapi dia setengah Rusia gitu lah. Rusia Madura. Sinematik. Dia tuh kayak punya. Nggak stabil tahan gue cok. Dia meninggal gara-gara gantung diri. Ntar kalau beneran gimana man? Selama hidupnya diselingkuhin mulu. Cewek apa cowok? Kok yang jaga cewek sih? Jadi cowok yang deketin lu tuh dia takut karena si penjaganya itu ngejagain lu banget. Jadi dia Posesif gitu ya? mistis ya. Posesif. Mistis tuh cowok yang ngedeketin lu. Kok gue percaya sih? Nih halu, yang ini pada bertanya goblok semuanya. Terus dia punya aura yang karena dia tuh posisi Aura Madura. dia tuh posesif karena apanya Madura. Bahasa Madura gitu. Terus suka dikasih sampai salah Stabil kan gue. Terus suka dikasih sama bapaknya. Terus dia pernah punya pacar dan diselingkuhin 15 kali 20 kali. Tapi gak kejadian di gue kan nanti kan? Tapi dia sedikit posesif sama lo. Hanya cowok-cowok kuat yang bisa Menembus. Terus si jin ini. Jadi kayak harus ngerayu jinnya dulu Iya, baru betul. bisa dapetin. Betul. Habis itu terus kayak Pegang. Bentar lu Sasa. terus dia kayak dia akan menjaga sampai lu nanti punya anak mungkin meninggal dia pasti meninggal tuh dia akan menjaga lu dan dia akan meneruskan keturunan dia ngejaga anak-anak lu juga baik dong iya dia maunya keturunan gak mau berpindah ke orang lain kalau gue kan tadi kemana ke sana gak mau pindah jadi pokoknya di keluarga lu dia hobinya makan yang mentah-mentah. Apa contohnya? Babi. Dia suka sate. Kalau sate yang ditusuk dia suka dimakan yang Sate hati manusia gitu ya? Emang enggak. Soalnya Kayak makan sate yang belum dibakar. Dia suka mentah-mentah pakai bumbu kecap. Ayam apa sapi? babi. Lebih ke Betul kan nih babi? babi.
menjaga yang ada Ya Saudaraan. saling kenal. Jadi aman ya? Aman. kalau lu Demi Allah serem banget aja. Kalau Mira. dia antagonis Ini gue bawa kamera lensa. adanya Baik. karena dia disiksa terus kan pertama Gue. iya adanya disiksa terus Oh iya. Jadi dia baik ke gue. cowok yang jaga adanya itu cowok Oh iya. pengen lagi Menjaga lo. katanya cowok Ini gay. dia tuh tidak ada rasa dengan perempuan, tidak ada nafsu dengan perempuan karena dia disakiti oleh perempuan. Jadi dia menyakiti adanya. Dia menyakiti adanya kalau dia tidak suka dengan perempuan. Gue disakiti gak? Akan. Dia nggak bisa lepas. Cuman lo pakai doa aja lah. Kalau udah Doa aja lah. Lo doanya ke siapa? Orang pintar. Alisa sebel gak? Tapi makanya geli. Penjaganya Rapi bisa suka. Maksudnya oke sih, Mei siapa? Sebenarnya Berarti kok Dia ada banci berarti. iya, berarti gue boti dong. soalnya lu terlalu benci semboti. Iya, jadi Dia boti gitu. Iya. Bisa kadang-kadang dia bisa ngamuk. Makanya mood gue sering kadang-kadang dalam lu yang nempel tuh dia lagi ngamuk berarti dia sedang ada masalah dengan pacarnya. Gak bisa deket gue sih. Dari benci. Wah, Auranya gelap banget sih. betul kan? Tapi itu tengil banget anaknya. Karena seperti itu dia berpacaran dengan lu. Makanya aku tengil juga. Jadi kenapa lu sering dibully? Penjaga lu tuh berpengaruh banget sama kehidupan lu nih. Penjaga gue kalau makan apa? Dia makan darah. Dia makan kepala. Masa gue anemia gak sih? Iya. Makanya, iya kan? darah lu dihisap sama dia. Lewat mana? Nanti drama itu bisa pakai energi. Asik ide Vina. Jalan-jalan enak banget lu. Wah, ada pindah. Oh, ini sebuah fun fact yang misteri. Oke, apa? DP itu punya penjaga. Punya penjaga. Cakep banget. Cakep banget. Cakep banget. Kayak bapaknya. Cewek apa cowok? Cowok. Penjaga cowok. Devina ada baik dari gue ada. Cakep banget. Dan namanya dulu siapa? Dia dari bangsa Belanda. Namanya Dia tidak akan bisa diam jika ada teman yang satunya lagi. Iya. Ente. Jadi dia tuh punya dua. Cewek cowok. Nggak tuh bisa. bisa. Dia kayak kembar. Kayak cowok. Namanya Jamal sama Jamil. Sita sama Sita. Karena dia sih. Astagfirullahaladzim. Baik Dia ya. dia kayak kembar identik. Itu tiga tuh. Say hi. Halo. Nanti saya kasih Ustazah kesan ngajar di sini apa? Pertama kali, first impression. Pesan media di sini. Wow, kenapa? APK semua. Ustazah, di pikiran Ustazah pas ngajar tuh anaknya bakal kayak gimana? Sebelum melihat realita. Saya pikir ya biasa-biasa saja. Ternyata spesial semua. Kemarin kan ada yang kalau misalnya apa namanya di sini ada sesuatu spesial. Saya pikir jadi bedakan gitu loh. Oh, iya. Apa Spesial aja. Iya, Dipisah saja. dipisah kalau dia mood. Oh iya. Kalau ke situ dia biasanya kan. Karena tadi Jadi satu di sini. Iya. Jadi saya kan nggak pernah masuk di kelas seperti
Kayak gini ya. Soalnya apa? Dari dulu saya tuh nggak pernah ngajar SMP. Ngajarnya STM. Kak. STM. Oh, Yang mayoritas satu kelas itu cowok semua. asik. Jadi biasa Udah biasa. Udah nggak kaget. Pantes gak Terus Ustazah ngeliat 9 sains gimana? lihat 9 sains. baik-baik kan? Baik. Assalamualaikum. Lebih baik apa sih kita? Lebih pintar. Alhamdulillah. Lebih nyambung. Alhamdulillah. Yang kagak nyambung kelas mana? Jangan gitu dong. Dikit dikit. Iya. Oke, makasih Ustazah. Lanjut. Pisang. Oke guys, segitu aja video. Apa namanya? Apaan? Tahayul. Kak, ini hanyalah khayalan semata. Ngeras banget. Sekian yang bisa gua hayal. Ini beneran guys, gue punya indra 10. Jadi, gue mau baca nih Indra yang Udah. Udah closing. Besok lagi ya guys. Oke. Besok lagi ya. Jadi, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Bye bye. Hai Devina. Jadi ini adalah Zulfa di 10 tahun sebelumnya. Jadi di hari ini Devina lagi ketumpahan Tori Miso. Ini viral nggak Jol? Jadinya Jol. Enggak. Ini adalah detik-detik sebelum At-Tahrim. Sebelum At-Tahrim. Jadi tadi pagi kita latihan At-Tahrim, kita nyusun formasi. Kaget sih, dia mau jelek juga kameranya. Guys, Devina guys. Dia ketuban Tori Miso, terus dia pakai mukena. Bukan fashion, Tuh, rok dia kayak sebasah itu. Tolong. Kamera gua review kamera. Ini nih. Ini nanti gua jadiin thumbnail. 1, 2. Oke, saya anggap udah ini ya, udah diskusinya. Silakan Pak kelompok yang mau nyetak dulu siapa? Hah? Yang mau nyetak dulu siapa? Kemarin kelas 9 sampai situ sampai 8. Ini orang tegil banget coba ya. Iya, dia sholat kayak gini, dia ke kantin nanti kayak gini. Jadi guys, kembali lagi bersama Amanda. Lupa Dep, lupa. Aku tak bisa tanpa. Wah, kenapa sih gue turun? Sanggup pakai video kasih kasih sarannya gagal kan masa Meanwhile. Pernah lihat podcastnya Deddy Corbuzier nggak? Ya. Ada yang lihat sama siapa sih? Kamu tuh seseorang yang diperhatikan tempat kamu kan? Atau kamu orang yang di tempat baru sama tuh di sana tuh tadi. Karena tapi sok saran ya. Sok kasih kasih masukan ke kalian. Kadang-kadang itu manusia itu, mohon maaf ya, kayak Rati ini ya, bisa jadi nanti di SMA dia akan rebut. Bisa jadi. Atau misalnya kayaknya Hasan kayak Hasan ini bisa jadi di SMA dia akan bercahaya. Nah, bisa. Berarti sekarang Jadi biasanya orang yang biasanya pendiam di SMP itu karena belum ketemu ritmenya aja, belum ketemu trigger ya, trigger itu pelatuk pistol itu kan trigger, belum kepencet aja triggernya. Kalau dia tombol yang sudah terpencet, kamu akan menyala. Gitu ya. Itu ditunggu aja kayak Biantara gitu. Biantara ini kalau dia nggak ketemu sama orang-orang yang satu circle sama SMP, misalnya dia diem, jadi orang pendiam di sana. Jadi itu akan terjadi
ketika SMP itu sudah bisa baca Al-Quran. Hah? Saya itu dari SD itu masuk ke SMP itu saya Ntar jadi masuk tiba-tiba baca jadi Al-Quran. ustazah. Saya ingat banget Bisa waktu jadi. itu disuruh baca surah Al-Fatihah, saya hafal tapi nggak bisa baca. Pernah kan gitu kan kalian? Pernah. Nah, saya posisinya begitu. Tapi saya terus belajar sampai menjadi Guru. saat ini. Saya kalau pengalaman kerja saya kan udah banyak, saya udah sering cerita di mana. Dan semua itu saya cari. Saya terjun sih saya cari. Saya bukan orang yang diam, tidak mau bergerak dalam artian itu tidak mau berkembang. Tapi saya tuh selalu kepo, selalu pengen tahu sama hal-hal yang baru. Jadi setiap walaupun itu saya tidak bisa, saya akan terjun ke sana, saya coba. Tapi minusnya saya, jeleknya saya adalah ketika saya sudah bisa, baru kulitnya saya bosan. Nah itu jeleknya saya. Saya itu koreksian pada diri saya. Saya harap kalian ketika ketemu passion kalian, ketemu hobi kalian di suatu hal, maka terjuni sampai tuntas. Selesaikan. Ketika kamu expert di bidang itu, kamu benar-benar paham, kamu menjadi sesuatu yang menjadi referensi orang. Oh, kalau pengen editing video, coba datang ke siapa? Kalau pengen fotografer, coba cari Julpa. Itu kenapa? Karena kamu terjun sampai selesai. Kalau saya cuma di tengah jalan, kadang-kadang cuma kulitnya aja saya pelajari. Saya paham, saya bosan. Makanya saya termasuk orang yang kebanyakan tahunya, dalam artian tuh banyak bidang saya ngerti, tapi saya nggak selesai. Kalau diajak ngobrol dari A sampai Z, saya tahu, tapi saya nggak selesai. Itu sedihnya saya. Jadi kalau cuma bisa berbaur dengan kalian, cuma bisa melihat dunia kalian di zaman SMP, tapi saya nggak bisa menjelaskan sampai tuntas. Sedihnya saya. Makanya harapan saya, kalau saya tuntas, saya udah jadi motivator ya. Benar, walaupun cuma satu bidang, ya. Kayak Fatih, dia fokus di matematika, jadi ekspor dia, gitu. Dilanjutkan maksudnya ya, jangan stop di sini. Sama kayak menggambar ya, lanjutkan, nanti besok digitalisasi, gitu. Gak cuma di kertas aja, lanjutkan. Satu hal aja itu jadi sesuatu yang berinovasi nanti. Jadi kedepannya bisa jadi kamu bisa jadi desainer dan lain sebagainya. Tergantung passion kamu arahkan kemana. Termasuk misalnya main game itu bukan suatu yang jelek buat saya. Kalau saya ya, saya juga karena saya juga pemain ya. Jadi saya ngerasa dari permainan itu saya bisa membuat cara berpikir saya di banyak hal. Kan nggak mungkin kan? Kalau kamu lagi di top, gitu, pasti kamu mikirin batok kan, melihat minimapnya seperti itu. Terus kalau melihat, oh musuh udah beli item apa aja, gitu. Pasti itu di otak kita sama. Itu yang Ketika lagi kamu berada di dirasakan dunia usaha. Ketika kamu di dunia usaha, oh hari ini sembako ini habis, hari ini barangnya habis, berarti aku harus cari supplier di sini, aku harus cari vendor ini. Yang mana ya vendor yang paling murah? Selalu berputar gitu. Makanya salah satu kata-kata keren yang saya temukan selama di bulan Ramadan yaitu jangan berhenti berpikir. Jangan berhenti berpikir. Itu kata-kata keren saya. Bukan kata-kata keren saya, kata-kata keren yang saya temukan di bulan Ramadan. Apalagi di masa-masa kalian, apalagi kamu yang ceritanya lebih suka masalah sains. Mungkin ya. Maka sains itu sesuatu yang sangat mengarahkan ke kalian, mengarahkan diri kalian itu ke arah, mohon maaf ya, ateisme atau ateis ya. Itu sains. Karena kadang-kadang sains itu mikir harus pakai logika. Kalau nggak ada logika, itu lagunya Agnes Monica. Nggak tahu nggak? Maaf ya. Itu maksudnya kalau tidak ada logika kadang-kadang nggak masuk di otak kalian. Masa sih beneran kayak gitu sih? Makanya semua yang ada di saya itu harus terjawab dengan fakta, harus terjawab dengan angka dan kepastian. Pasti begitu. Itu orang-orang saya. Tapi ya, cobalah terus berkembang, cobalah terus berpikir tadi ya. Berpikir kira-kira kenapa bisa menjadi begitu. Maka ketika kamu berpikir,
nanti di ujungnya, di pojokannya, di tujuannya akan ada satu jawaban. Jawabannya adalah sang pencipta nama Allah. Itu nanti bakal kesana. Ya, maka semua yang terjadi di dunia ini, semua yang kamu pikirkan, ujungnya itu sebenarnya bahkan hari ini kamu berbicara ngobrolin kelas ini, ya, saya kasih tahu, itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah sudah takdirkan ini. Nanti kalau kita ngomong masalah takdir, masalah apa, gitu, itu bakal gitu tuh ujung-ujungnya. Hari ini kamu jago matematika, pasti ada hikmah, ada tujuan Allah bikin begitu. Kamu masuk musabah, kamu lulus di musabah masih ada begitu. Kenapa sakit? Busuk. Ada, semuanya ada tujuannya. Kayak Julpa, kenapa nggak masuk ke sekolahan bapaknya? Kenapa pilih di sini? Ada tujuannya. Gak mungkin Kenapa nggak masuk ke sekolah bapak? Makanya di dalam Al-Quran orang ada batalan. Coba, tidaklah sesuatu itu diciptakan oleh Allah kecuali ada tujuannya. Coba ya, kenapa sih ada nyamuk? Kenapa sih ada lalat? Pernah pikir kali ya? Padahal tuh gak ada apa-apa. Tapi dari penciptaan lalat, kamu koreksi dari penciptaan nyamuk yang mempunyai beberapa pisau di mulutnya itu. Coba ya, ketika kamu disuntik oleh seorang perawat atau dokter, dia ambil darah, sakit ya. Tapi si nyamuk yang lucu itu, yang kamu tepuk hati dia kayak tambah kartu gitu ya. Dia memberikan bekas lucu gatal. Iya, dia gatal itu sebenarnya itu adalah antibiotik. Itu antibiotik kalau kamu nanti belajar kesehatan. Jadi nyamuk itu yang tadi kita bilang repotin, kita semprot, kalau dia tiba-tiba ada, ternyata dia ciptaan Allah dengan sungguh menakjubkan. Bayangkan di badannya sudah ada antibiotiknya ketika membelah kulit kita untuk mengambil darah kita. Ngeri ya, itu Allah ini. Apalagi kamu belajar tentang anatomi tubuh kamu. Kenapa sih kita bisa bergerak? Kenapa ada saraf? Kenapa ada darah bisa berjalan? Bernapas setiap hari. Makanya tujuannya tetap di Allah. Maka sangat tidak pantas buat diri kita apabila kita sudah numpang di dunia ini, di tanahnya Allah ini, semuanya tanah Allah. Kita tidak menyembah beliau. Di Al-Quran disebutkan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin, bangsa manusia diciptakan tujuannya untuk beribadah. Sekarang kita masuk ke bab praktek ibadah. Ayo. Aduh, hajian. Guys, kabar lagi. Gak ngeliat anjing. Aku tak bisa namamu. Udah ya. Terus apa? Jadi guys, berita terkini. Sampai sekarang kita udah mau lulus gitu lah. Jadi di sini banyak kesibukan. Di sini ada yang lagi ganti baju. Asik. Ngapain kita shoot dong? Di sini Jangan ada dong. yang itu udah kelas berapa itu? Gak tahu deh kau. Anak kelas 7. Ya. Di sini ada yang lagi syuting. Terus itu udah kelas 8 9 digital ya, guys. Udah. Gak jelas dikunci. Tolong. Guys, Kita dikunciin, guys. ya. Patih. Terang banget nih. Patih. Buka Tih. Buka. Di sini ada Patih. Oke, ntar gua atur ya, oke. Patih. Lanjut. Di sini ada Hasan. ada Galang. Galang. Oke. Yaudah. Oh, di sini ada Fikri. Pikri. Habis itu kita ada Shiva, Kansa, Nisa, Nazaria. Ada lagi macam. Gua gak kenal ini sih, sumpah. Dia tuh sebenarnya ini ada Pina yang lagi baru ketumpahan tari miso. Oke, lanjut. Terus Kita ngomong sebelah. Yuk, gerbak. Takvis. Gini sih duduk. Senin ceria. ini HP anak kelas 9 sains. Yang pertama ini ada Samsung Blur. Xiaomi A24. Oke. Terus di sini ada Oppo A1 Kak.
05S. Oh iya. Iya. Ini ada pap socket ya guys.